bands. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas Project Bus Learning Psikologi Umum yang diampu oleh Ibu Fauzia Taslim, Ekspresi Empati Psikolog. Halo guys, welcome to Topik Notionnya Mahasiswa Psikologi. We listen and we judge. Nah teman-teman, hari ini kan kita bakal bahas mengenai bullying dan cyberbullying nih. Menurut teman-teman sendiri, apa sih bullying dan cyberbullying ini? Mungkin bisa dimulai dari Nazifa? Kalau menurut aku sih, bullying itu merupakan suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang kuat terhadap orang yang lemah. Kalau ayah sendiri gimana? Kalau menurut aku sih, bullying itu adalah suatu tindakan penindasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan menyakiti orang lain. Nah, bullying udah nih, sekarang cyberbullying. Menurut Nabila, apa sih cyberbullying itu? Menurut aku, cyberbullying adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja melalui media digital. Nah, jadi pengertian yang kalian katakan tadi itu udah benar. Tapi ada nih pengertian yang lebih jelas lagi dari American Psychological Association. Dilansir dari website resmi American Psychological Association, bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Nah, kalau cyberbullying adalah kekerasan yang disengaja dan berulang yang dilakukan melalui penggunaan komputer, ponsel, dan perangkat elektronik lainnya. Jadi itu ya pengertian yang lebih jelas lagi mengenai bullying dan cyberbullying. Nah, untuk kasusnya sendiri itu banyak gak sih yang terjadi? Nah, dari artikel yang aku baca nih, Jip, dari kompas.com, Komisi Nasional Perlindungan Anak menemukan belasan ribu kasus bullying atau perundungan di sekolah di Indonesia sepanjang tahun 2023. Dan datanya itu setidaknya ada 16.720 kasus bullying yang menimpa anak-anak di bangku sekolah. Dan juga di tahun 2024 September, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, hingga September 2024, tercatat ada 293 kasus di sekolah. Dan jenis kekerasannya itu didominasi oleh kekerasan seksual dan jumlahnya mencapai 42% loh. Dan juga disusul oleh perundungan anak 31%, kekerasan fisik 10%, kekerasan psikis 11%, dan kebijakan yang mengandung kekerasan 6%. Dan dari sindonews.com, UNICEF mencatat sepertiga anak muda di 33 negara melaporkan alami perundungan di cyberbullying. Nah, tadi kan aku udah jelasin nih terkait data-data kasus di negara kita dan di dunia nih. Nah, apa sih yang menyebabkan faktor-faktor mereka ini melakukan bullying dan cyberbullying? Dikutip dari Jurnal Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia, faktor penyebab dari bullying atau cyberbullying ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah minimnya kemampuan regulasi diri. Nah, Albert Bandura pada tahun 1977 menyebutkan self-regulation atau regulasi diri ini adalah kemampuan mengontrol perilaku diri sendiri. Nah, menurut Bandura ada 3 langkah dalam mengontrol diri atau self-regulation. Yang pertama itu observasi diri. Observasi diri ini maksudnya itu kita melihat diri kita sendiri, perilaku kita, dan bagaimana kita harus menjaga perilaku tersebut. Yang kedua ada keputusan. Artinya kita ini bisa membandingkan apa yang dilihat dengan standar yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada respon diri. Respon diri ini terjadi jika kita merasa lebih baik dalam berperilaku atau berbuat saat dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, lalu kita bisa memberi penghargaan terhadap diri kita sendiri atas perilaku tersebut. Seseorang yang tidak memiliki self-regulation ini, yaitu dia merasa sesuka hati untuk merendahkan atau menghina orang lain. Nah, faktor yang kedua adalah kemampuan sosial yang rendah. Menurut Martin Seligman, kemampuan sosial adalah kesadaran terhadap emosi diri dan orang lain, menolong dan peduli dalam lingkungan sosial. Nah, apabila pelaku bullying ini melakukan tindakan kekerasan, mereka ini tidak merasa bersalah maupun berempati terhadap korban. Faktor internal yang ketiga adalah ingin mendominasi orang lain. Nah, ini bisa dijelaskan dengan teorinya Sigmund Freud di struktur kepribadian. Ada id, ego,
ego, dan superego. Id ini adalah dorongan dasar yang berprinsip kesenangan, dan superego adalah norma-norma sosial yang diinternalisasikan dalam diri seseorang. Nah, ego adalah badan eksekutif atau dia akan memutuskan akan merealisasikan id atau superego. Nah, pada pelaku bullying ini, id-nya dia itu tidak terkontrol. Dia ingin mendominasi terhadap orang lain, bertindak agresif. Nah, di superego itu seperti norma-norma sosial, menghargai orang lain. Nah, di saat itu ada pergelutan antara id dan superego. Disitulah fungsi ego untuk memutuskan ingin merealisasikan id atau superego. Nah, pada pelaku bullying, ego mereka itu memutuskan untuk merealisasikan id tadi, yaitu ingin mendominasi orang lain dan bertindak agresif. Nah, selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah lingkungan, di mana bisa jadi seseorang pelaku bullying ini itu mendapatkan kekerasan dalam lingkungan keluarganya. Nah, ini dapat dijelaskan dengan teorinya Albert Bandura, di mana perilaku seseorang itu diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap perilaku orang lain dan bagaimana akibatnya terhadap dirinya. Jadi, ketika dia mengamati orang tuanya berlaku kasar kepada dia, bisa jadi dia melakukan perilaku tersebut kepada orang lain. Nah, selanjutnya aku mau tunjukin cuplikan video kasus bullying dan cyberbullying nih. Kita saksikan sebentar ya. Sebelumnya pemirsa, setelah koma dan menjalani perawatan di ruangan ICU anak RSUD di Subang, siswa kelas 3 SD korban perundungan teman-teman di sekolah meninggal dunia. Lain pemirsa, berhati-hatilah saat menggunakan media sosial atau menjalin pergaulan dengan sesama. Akhir-akhir ini kasus perundungan atau bullying semakin mengkhawatirkan, khususnya pada anak-anak dan juga remaja. Korban perundungan bisa saja mengalami depresi hingga melakukan bunuh diri. Untuk itu, orang tua khususnya diminta untuk melakukan pengawasan yang cukup ketat pada anak-anaknya saat bermain gawai dan media sosial. Ternyata banyak banget ya kasus bullying dan cyberbullying ini. Ada yang korban yang mengalami depresi, bahkan sampai bunuh diri. Nah, di sini aku juga ingin menampilkan satu cuplikan mengenai kasus yang sedang ramai dibicarakan di media sosial. Tehmu jek akeh ra? Masih, yo kono didol kok. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Dari video tersebut, fenomena ini itu termasuk salah satu bullying, di mana sang pelaku mencoba mempermalukan korban dengan sebuah alibi candaan yang dimana candaan tersebut malah menyakiti dan merendahkan. Bahkan sang korban pun tidak menunjukkan sebuah tawaan sehingga tidak menikmati candaan dari kata-kata sang pelaku. Nah, dari perilaku tersebut dapat dijelaskan menggunakan psikologi budaya, di mana psikologi budaya ini itu sebuah budaya dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, di Jawa sendiri Gus itu dapat disegani dan diistimewakan oleh para khalayak karena dari budaya-budaya tersebut membuat sang pelaku ini susah dalam mengontrol perilakunya ataupun regulasi dirinya yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana sang pelaku ini menjadi sosok yang cukup angkuh. Nah, seorang psikolog bernama Muhammad Iqbal itu juga menjelaskan bahwasanya Gus ini itu mengalami star syndrome, di mana ia mengistimewakan dirinya dan menganggap dirinya itu lebih unggul daripada orang lain. Selanjutnya masuk pada kasus dari cyberbullying. Nah, salah satunya itu terjadi pada Choi Jinri atau biasa dikenal sebagai Suli, yaitu mantan anggota girl group dari FX di Korea Selatan. Nah, Suli ini itu mendapatkan banyak hujatan kebencian di laman sosial medianya karena ia memposting salah satu foto yang cukup kontroversial bagi netizen Korea. Nah, para pelaku itu bersembunyi di balik akun anonim, merundung Suli di laman sosial medianya, menyebabkan artis Korea ini mengalami depresi yang cukup lama sehingga ia itu memutuskan untuk bunuh diri. Nah, berdasarkan jurnal psikologi dari Universitas Yudharta Pasuruan, bahwasanya tindakan para pelaku ini karena minimnya regulasi diri. Akibatnya menimbulkan perilaku agresif oleh para pelaku yang mengarah pada hal negatif, seperti mengutarakan kebencian mereka kepada para korban. Nah guys, untuk solusinya dapat kita ambil dari psikologi positif. Salah satu tokohnya yaitu Salman Martin yang menggunakan 24 karakter.
Nah, untuk solusi pertama yaitu self-regulation. Menurut Seligman, self-regulation adalah mengatur perasaan maupun pikiran, mengawasi dan menilai diri sendiri. Dari jurnal Psikolistik mengutip Haier dan kawan-kawan 2001 menjelaskan bahwa remaja yang memiliki regulasi diri yang baik akan bersifat hangat, peka, dan bersahabat, serta cenderung mampu menyelesaikan konflik ataupun masalah dengan solusi yang lebih baik dan efisien, dan berperilaku sesuai norma etika yang berlaku di lingkungannya. Nah, untuk solusi yang kedua yaitu social intelligence. Menurut Seligman, social intelligence adalah sadar terhadap emosi diri dan orang lain, tahu bagaimana menempatkan diri dalam lingkungan sosial. Dikutip dari jurnal yang berjudul Pentingnya Kesadaran Sosial dalam Mengatasi Perundungan di Lingkungan Pendidikan, social intelligence membantu mendorong empati yang memungkinkan individu merasakan perasaan dan pengalaman orang lain. Dengan merasakan empati terhadap korban perundungan, orang akan lebih termotivasi untuk bertindak dan membantu mereka. Solusi yang ketiga adalah spirituality. Menurut Seligman, spirituality adalah memiliki keyakinan terhadap makna dan tujuan yang lebih besar, mengetahui makna hidupnya. Kecerdasan spiritual merupakan faktor yang bisa minimalisir perilaku bullying karena dapat menginspirasi seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma yang mereka pegang. Kecerdasan spiritual melibatkan aspek spiritual yang digunakan individu dalam menghadapi kehidupannya, membantu mereka dalam beradaptasi, mengatasi masalah, dan menemukan makna serta tujuan dalam kehidupan mereka. Terapi yang bisa dilakukan untuk pelaku dapat kita ambil dari psikologi kognitif, yaitu Cognitive Behavioral Therapy yang dikemukakan oleh Tenkin Beck. Dikutip dari Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia, CBT atau Cognitive Behavioral Therapy memberikan penekanan pada 3 hal, yaitu pikiran, emosi, dan perilaku. Seseorang yang terindikasi melakukan tindakan bullying diketahui memiliki kesalahan dalam berpikir. Pendekatan CBT membantu seseorang itu mengenali dan mengevaluasi kesalahan berpikirnya dengan teknik restrukturisasi kognitif. Nah, kondisi emosi marah pada pelaku bullying merupakan akibat dari kesalahan berpikir. Nah, selanjutnya adalah terapi untuk korban bullying. Kita dapat melakukan terapi mindfulness. Terapi mindfulness ini merupakan kehadiran yang penuh kesadaran, kehadiran menyiratkan kemampuan untuk sepenuhnya menyadari masa sekarang. Nah, bagi orang yang menjadi korban bullying ini, dia harus tetap terhubung dengan masa sekarang. Itu akan membantunya untuk tetap berada di tempat yang tepat, untuk mengembalikan sense of worth-nya dan kepercayaan akan dirinya bahwa ketika seseorang mengalami bully tersebut, itu bukan berarti ada yang salah dalam dirinya. Jadi dari talk show kita hari ini dapat disimpulkan bahwa bullying dan cyberbullying ini adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Nah, bedanya kalau bullying ini secara nyata, cyberbullying ini secara tidak nyata seperti di internet dan lain-lain. Nah, dampak bullying dan cyberbullying secara psikologis itu terlihat seperti seseorang itu menjadi tidak percaya diri, khawatir dengan lingkungan sekitar, depresi, bahkan dari contoh yang disebutkan oleh Nazifa tadi bisa menyebabkan kematian. Sekian kalau kita hari ini, we listen, We